warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak hebat? Masih semangat kan belajar bersama ibu guru? Agar ilmu yang kita peroleh bermanfaat dan barokah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Anak-anak hebat, pada hari ini kita akan belajar tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 1, benda hidup dan tak hidup di sekitarku. Pembelajaran 2. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pertemuan hari ini adalah 1. Siswa dapat menemukan makna kata benda hidup dan tak hidup saat membandingkan benda hidup dan tak hidup berdasarkan ciri-ciri yang ditemui dengan benar. 2. Siswa dapat menggunakan makna kata benda hidup dan tak hidup secara tertulis melalui kegiatan menulis sambung dengan rapi. 3. Siswa dapat menjelaskan gerak dasar berjalan sesuai irama dengan benar. 4. Siswa dapat mempraktikkan gerak dasar berjalan sesuai irama dengan benar. Nah, anak-anak hebat, itulah tadi tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pertemuan hari ini. Ibu yakin kalian semua bisa mencapainya dengan baik. Anak-anak hebat, sekarang ayo mengamati. Kalian sudah belajar tentang benda hidup dan benda tak hidup. Mari mengenal ciri-ciri benda-benda tersebut. Anak-anak, di gambar ada Udin dan Lani. Mereka sedang apa ya? Agar kita tahu mereka sedang apa, ayo kita simak cerita berikut ini. Udin dan Lani bermain bersama. Udin membawa kucing peliharaannya. Lani membawa boneka kesayangannya. Setiap hari, Udin memberi makan kucingnya. Semakin lama, tubuh kucing tumbuh besar. Udin sering mengajak kucingnya berjalan-jalan di taman. Udin merawat kucingnya setiap hari. Lani tidak perlu memberi makan bonekanya. Lani membersihkan bonekanya setiap hari. Nah, anak-anak hebat, jadi Udin itu setiap hari memberi makan kucingnya karena kucing Udin termasuk benda hidup. Benda hidup itu membutuhkan makanan. Sedangkan Lani hanya membersihkan bonekanya setiap hari. Namun, Lani tidak perlu memberi makan bonekanya karena boneka Lani termasuk benda mati, sedangkan benda mati itu tidak membutuhkan makanan. Anak-anak hebat, sekarang ayo kita mengenal ciri-ciri benda hidup. Yang pertama, bernafas. Yang kedua, bergerak atau berpindah tempat. Yang ketiga, membutuhkan makanan dan minuman. Yang keempat, tumbuh dan berkembang. Yang kelima, berkembang biak. Adapun ciri-ciri benda mati, yang pertama, tidak bernafas. Yang kedua, tidak bergerak atau tidak bisa berpindah tempat. Yang ketiga, tidak membutuhkan makanan dan minuman. Yang keempat, tidak tumbuh dan berkembang. Yang kelima, tidak berkembang biak. Nah, anak-anak,
Itulah tadi ciri-ciri benda hidup dan benda mati. Perhatikan gambar dengan seksama. Berikut ini ada gambar kucing dan gambar kursi. Buatlah kalimat berdasarkan ciri-ciri benda pada gambar. Nah, anak-anak hebat, tugas kalian adalah membuat kalimat sesuai dengan ciri-ciri benda pada gambar. Tadi Ibu sudah menjelaskan ciri-ciri benda hidup dan benda mati. Sekarang silakan kalian pikirkan, apakah kucing termasuk benda hidup atau benda mati? Apakah kursi termasuk benda hidup atau benda mati? Silakan kalian buat kalimat berdasarkan ciri-ciri benda tersebut. Ini merupakan tugas ke-1 kalian ya. Jangan lupa ditulis dengan rapi di buku tulis kalian. Selamat mengerjakan. Nah, anak-anak, salin dan tulislah kembali kalimat berikut ini. Ikuti sesuai contoh. Kucing, benda hidup. Kursi, benda tak hidup. Ini merupakan tugas kedua kalian ya. Silakan kalian tulis di buku halus kalian. Tulislah dengan tulisan tegak bersambung seperti contoh. Selamat mengerjakan. Anak-anak hebat, sekarang ayo mengamati. Nah, yang pertama ada gambar kucing. Kucing sedang berlari karena hujan turun. Yang kedua, ada gambar Udin dan teman-temannya sedang bermain bola. Yang ketiga, ada gambar Edo dan teman-temannya sedang mengejar burung merpati. Ciri benda hidup diantaranya dapat bergerak dan berpindah tempat, seperti burung merpati ini. Burung merpati ini dapat bergerak dan berpindah tempat dengan sendirinya, tanpa bantuan orang lain karena dia merupakan benda hidup. Nah, tumbuhan tidak dapat berpindah tempat sendiri. Tumbuhan bergerak ke arah cahaya matahari. Benda tak hidup tidak dapat bergerak dan berpindah tempat sendiri. Contohnya, seperti bola yang dimainkan oleh Udin dan teman-temannya. Bola merupakan benda tak hidup. Dia dapat bergerak karena ditendang atau ditiup angin. Benda tak hidup yang bergerak sendiri biasanya menggunakan mesin. Benda hidup bergerak dan berpindah tempat dengan cara berjalan, berlari, dan terbang. Anak-anak hebat, sekarang ayo kita mencoba. Apakah kamu dapat berjalan dan berlari? Cobalah berjalan dan berlari sesuai irama. Lakukan pemanasan terlebih dahulu. Lakukan kegiatan seperti gambar berikut ini. Gerak berjalan. Yang pertama, sikap awal berdiri tegak dan pandangan ke depan, seperti gambar ini. Yang kedua, tangan kanan dan kiri dikepalkan di samping badan, seperti gambar ini. Yang ketiga, berjalanlah seperti biasa dengan lengan diayun di samping badan. Yang keempat, berjalanlah mengikuti irama hitungan 1, 2, 3, dan 4. Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian lihat contoh orang berjalan berikut ini. Anak-anak hebat, setelah berjalan, lakukan gerak berlari. Saat perpindahan gerak berjalan ke berlari, lakukan secara perlahan.
Gerak berlari. Yang pertama, badan sedikit dicondongkan ke depan. Seperti gambar ini ya. Yang kedua, lakukan ayunan kaki lebih tinggi. Seperti gambar ini. Yang ketiga, gerakan kaki dipercepat dari gerak berjalan. Seperti gambar ini. Agar kalian lebih jelas, silakan kalian lihat contoh orang berlari berikut ini. Nah, anak-anak hebat, sekarang ayo kita mencoba. Berjalanlah mengikuti irama hitungan 1, 2, 3, sampai 8. Yang kedua, berlarilah sejauh 5 meter. Ingat, pada saat kalian berjalan dan berlari, silakan kalian divideo oleh orang tuanya ya. Nanti videonya di-store ke ibu. Ini merupakan tugas ketiga kalian ya. Selamat mengerjakan. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga bermanfaat. Jika kalian ingin menjadi anak yang pandai, jangan lupa mengulang pelajaran hari ini di rumah ya. Selamat belajar. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih telah semangat belajar bersama Ibu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.